Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama membaca dan merenungkan Kitab Amsal 23 ayat 24 sampai dengan 26 sesuai dengan bacaan Sabda Bina Umat malam ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kudus, Maha Baik, puji syukur kami naikkan padamu karena kasih-Mu memberi kami kesempatan beribadah pada malam hari ini. Dan kami mohon curahan Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati pikiran kami, agar kami dapat mengerti bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan firman hidup kami naikkan doa kepadamu. Amin. Amsal 23 ayat 24 sampai dengan 26 bunyinya, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kitab Amsal adalah kitab kumpulan petuah, kumpulan nasihat-nasihat singkat yang dituangkan Raja Salomo dalam kitab ini. Dan yang paling banyak menulis ini adalah Raja Salomo sendiri. Dan kita lebih mengenal dengan kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Dan bacaan kita pada malam ini adalah salah satu ungkapan Raja Salomo buat orang tua dan anak. Dan judul diberi SBU, Sabda Bina Umat malam ini adalah Sukacita Orang Tua. Kita melihat betapa sukacita orang tua ketika mengetahui akan mempunyai seorang anak. Dan sebagai orang tua betapa merasakan bagaimana kebahagiaan baik keluarga maupun di sekeliling mereka. Karena memang kehidupan dalam satu keluarga pasti anak selalu yang ditunggu-tunggu. Karena anak adalah penerus dalam kehidupan keluarga itu. Dengan segala kasih sayang diiringi doa orang tua membesarkan serta mengharapkan anak itu tumbuh dan menjadi anak yang baik, berbudi pekerti, bahkan sukses nantinya, apa terlebih takut akan Tuhan. Dan sesudah besar akan menjadi seperti yang diharapkan orang tua. Maka banggalah orang tua. Seperti bacaan kita pada malam ini, yaitu Amsal 23 ayat 24, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai, yang memperanakkan orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Itulah ayah dan ibu akan menjadi bangga ketika anaknya menjadi besar dan menjadi seorang anak yang baik dan berguna bagi keluarga dan masyarakat. Tapi bagaimana ketika kita mempunyai
anak yang ternyata menjadi pemberontak, menjadi mengecewakan keluarga. Apakah harus orang tua lakukan? Apakah kita akan membiarkan? Tentu tidak. Karena orang tua harus bertanggung jawab atas kehidupan anaknya, apapun yang ia hadapi. Seperti dalam Amsal 10 ayat 1, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal, kedukaan bagi ibunya. Nah sekarang apalagi di zaman saat ini, zaman orang bilang sekarang zaman milenial, di mana anak-anak sering bertolak belakang dengan nasihat-nasihat kita orang tua. Bahkan anak-anak ada yang berani mengatakan kuno ketika kita memberi nasihat kepadanya dan dia merasa tidak cocok. Pasti sungguh mengecewakan kita orang tua. Apakah yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Apakah kita harus meninggalkan dia? Tapi ingatlah, anak itu adalah tanggung jawab. Marilah kita terus melakukan kewajiban kita untuk terus menasihati dia, dan bahkan terlebih sambil mendoakan agar si anak boleh kembali menjadi baik. Karena doa akan mengubah segala sesuatu. Doa dapat mengubah hati dan pikiran seseorang. Olehnya janganlah kita melepaskan anak-anak kita ketika dia mengecewakan kita. Tapi berdoalah supaya dia menjadi seperti yang sudah kita baca saat ini. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Seperti juga si anak yang mengecewakan kita, kita juga mesti menyadari bahwa kita juga sering mengecewakan Tuhan. Dan apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Tuhan tetap mengasihi kita, apapun kita, karena kita ini anak-anaknya yang selalu dikasihinya. Untuk itu janganlah kita berputus asa untuk tetap menasihati. Dan seperti juga Amsal ayat 26 yang mengatakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku, agar masa depanmu menjadi yang baik. Karena nasihat orang tua adalah bekal hidup seorang anak pada masa depannya. Karena apa yang kita dapat dari seseorang pasti akan tersimpan di dalam hati. Mungkin saat ini si anak boleh mengecewakan kita karena tingkah lakunya. Tapi ketika kita tidak berputus asa, kita tetap dengan nasihat-nasihat kita dan doa kita kepada Tuhan, pastilah Tuhan akan membukakan hatinya dan memberikan dia hati yang tulus untuk menerima nasihat-nasihat, terlebih ketika dia menyadari bahwa Tuhan selalu mengasihinya. Karena Tuhan selalu melihat hati kita
Ketika hati kita tulus, hati kita ikhlas untuk membimbing, menasehati anak, pasti Tuhan juga akan melihat dan Tuhan juga akan memberi kekuatan, kemampuan bagi kita dan juga memberi hati kembali yang lembut bagi si anak. Karena hati adalah pancaran dari kehidupan kita yang sesungguhnya. Seperti pada Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi untuk kesemuanya ini adalah keluarga, adalah lingkungan pembentukan karakter si anak untuk memiliki budi pekerti yang baik. Kemauan dan kesungguhan anak menghargai nilai-nilai hidup yang diperoleh akan menjadi satu kekuatan, satu sesuatu yang baik yang akan menuntun dia dalam kehidupan selanjutnya. Dan keberhasilan anak membawa sukacita bagi orang tua juga ditentukan dari relasi kita di keluarga untuk berhubungan dengan Allah. Untuk itu, janganlah kita putus-putus menasihati anak-anak kita, janganlah kita kecewa dan sampai membiarkan si anak, tapi marilah kita terus membina dia di dalam kehidupan agar kita akan menjadi seorang ayah dan ibu yang akan bersukacita, bersorak-sorai di masa depan kita selanjutnya. Dan bimbinglah si anak untuk selalu takut akan Tuhan. Seperti dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Marilah kita ajarkan dia mendapatkan hikmat dari Tuhan, karena hikmat adalah menjadi penuntun di dalam kehidupan kita, karena hikmat itu hanya datang dari Tuhan. Hikmat itu akan memberi pengertian bagi kita, bagi si anak-anak kita, untuk mengerti apa yang Tuhan berkehendak padanya. Tuhan akan menuntun dia ke jalan yang benar. Tuhan yang akan menuntun dan memberikan dia apa yang menjadi kesukaan orang tua, terlebih kesukaan Tuhan. Untuk itu bimbinglah anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan, di dalam penyerahan diri kepada Tuhan, agar Tuhanlah yang selalu melakukan segala apa yang Dia rencanakan dan yang Dia cita-citakan dalam kehidupan selanjutnya, dan akhirnya kita orang tua menjadi bangga, menjadi penuh sukacita dengan kehidupan anak-anak kita ketika dia dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu menuntun kita dalam perjalanan hidup kita sekarang ini dan selamanya. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Bapa pengasih dan penyayang, kepadamu ya Bapa, kami angkat hati kami naikkan segala puji syukur limpah terima kasih. Karena hanya oleh kasih sayang-Mu Bapa, kami boleh ya Tuhan terpelihara hingga saat ini. Dan bahkan ya Tuhan saat ini kami boleh ya Tuhan melakukan ibadah kepadamu di malam hari ini. Walaupun hanya lewat media sosial, tapi kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu, di rumah-rumah yang sedang beribadah. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami, umat-Mu, orang tua dan anak-anak, agar kami ya Tuhan selalu saling ya Tuhan mendekatkan hati kepadamu, saling berkomunikasi dengan Tuhan. Agar kami ya Tuhan Engkau mau anugerahkan hikmat untuk kami dapat melihat dan mengerti apa yang baik daripadamu Tuhan yang harus kami lakukan dan yang buruk di dunia ini boleh terjauh dari kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Kudus. Bapa, kami berseru kepadamu ya Tuhan lewat persekutuan kami di malam ini. Kami mohon Tuhan kehadiran-Mu bagi kami jemaat, lepas jemaat dimanapun kami ada. Ya Tuhan, karena kami tidak boleh berkumpul satu dengan yang lain. Tapi kami yakin Tuhan sudah melawat kami masing-masing di rumah kami. Bapa di surga, dalam keadaan pandemi ini ya Tuhan, Engkau tahu banyak pergumulan, banyak tantangan yang sedang dihadapi kami umat-Mu ya Tuhan. Baik kami ada di sini di Kelapa Gading maupun ya Tuhan di mana-mana. Tapi kami ya Tuhan masih boleh bersyukur dan tetap bersyukur kepadamu. Karena kami malah lebih merasakan kasih Tuhan dalam menjamah kami. Karena kami ya Tuhan masih boleh ya Tuhan menghirup udara, menikmati makanan yang kami tahu semua itu daripadamu. Terima kasih ya Tuhan ya Allah Bapa di surga. Engkaulah yang melihat juga keadaan saat ini ketika banyak yang terkapar sakit. Ya Tuhan, apapun penyakitnya itu. Apa terlebih ya Tuhan, pada masa ini sedang dilanda virus ya Tuhan. Tapi kami yakin ketika umat-Mu berseru kepadamu, Tuhanlah yang datang menjamah. Dan Tuhanlah yang akan memberikan kasih-Mu dan memberikan mereka kekuatan, kesembuhan. Berikanlah kami ya Tuhan hati yang selalu berserah kepadamu, bermohon kepadamu, yang selalu tahu hanya Tuhanlah yang dapat memberikan semua itu kepada kami, kesehatan, kekuatan, kemampuan, terlebih damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, kami ya Tuhan berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami saat ini yang sedang berjuang untuk ya Tuhan memberi kemakmuran bagi rakyatnya. Tapi Bapa, berikanlah mereka hati untuk selalu berseru dan berserah padamu, mengajak umat-Mu untuk bertobat ya Tuhan, agar semuanya dapat teratasi. Karena kami yakin hanya lewat pertobatan Tuhan mengasihi kami. Biarlah ya Tuhan melalui masa pandemi ini kami umat-Mu lebih dekat kepadamu. Kami umat-Mu lebih berserah
Karena kami tahu Tuhan, hanya Tuhanlah yang dapat melihat semua itu. Dan tangan Tuhanlah yang dapat melenyapkan semuanya itu dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berikanlah hikmat-Mu, akal budi bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar mereka ya Tuhan boleh bertobat dan seruan pertobatan bagi umat-Mu juga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih karena kami yakin Tuhan selalu menyertai bangsa kami ini dan memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba kami yang hamba-hamba Tuhan yang Engkau utus dimanapun mereka berada, baik di kota maupun di pelosok-pelosok. Tuhan, Engkau lindungi dan berkati mereka. Khususnya ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Engkau utus di tengah-tengah jemaat-Mu Kelapa Gading. Baik Pak Pendeta Simon Hans Raprap, bersama keluarganya Tuhan, Tuhan bimbing dan berkatilah mereka, lindungilah selalu. Dan mampukanlah selalu Pak Simon untuk dapat ya Tuhan menggembalakan kami umat-Mu dalam pengenalan lebih dekat kepadamu. Begitu juga Pendeta Lokra dan keluarga, Pendeta Wilhelmina dan keluarga. Tuhan, lindungi dan berkatilah selalu mereka, agar mereka ya Tuhan dapat membimbing kami untuk selalu dekat kepadamu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah bersama-sama kami di sepanjang hidup kami ya Tuhan hingga saat ini. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, khususnya yang di Kelapa Gading. Tuhan tolonglah mereka, tolonglah kami semua ya Tuhan, jangan sampai kami jatuh tersesat hanya karena pencobaan. Tapi ya Tuhan, biarlah lewat pencobaan kami lebih dikuatkan. Lewat pandemi ini kami lebih bersyukur kepadamu, karena kasih-Mu nyata selalu bagi kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang jauh dari kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami dimanapun mereka, Tuhan juga tetap lindungi dan berkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, khususnya ya Tuhan kami berdoa saat ini untuk Ibu Mona Lukiman yang saat ini terbaring sakit. Tuhan, datanglah dengan jamahan tangan kasih-Mu yang berkuasa, jamalah mereka dengan kasih sayang-Mu. Dan biarlah oleh bilur-bilur kasih-Mu, mereka boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, jemaat-Mu di Kelapa Gading, di tangan-Mu yang penuh kasih, karena Engkaulah yang selalu peduli pada kami. Ampunilah dosa kami ya Bapa, agar kami kudus dan layak selalu di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, roti kehidupan kami naikkan doa kepadamu, dan dengan doa yang Kau ajarkan pada kami.